Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suryati bersama Anda kembali di kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu sehat, tak kurang satu apapun, dan tetap selamat menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Kali ini kita akan bercerita tentang seseorang yang tentunya bisa menjadi inspirasi ya. Kisah sahabat Nabi ini tentunya sama seperti kita ya, kita juga punya teman yang memiliki karakter beda-beda ya, ada yang lucu, ada yang baik hati, ada yang bisa membuat kita tertawa gitu. Pokoknya kalau nggak ada lo nggak rame gitu. Nah di zaman Rasulullah juga ada yang kayak gitu ya, yang sering membuat Rasulullah tertawa gitu ya, memiliki watak yang jahil gitu ya, kreatif, sehingga yang berada di dekatnya itu bisa tertawa dan bahagia meskipun wataknya lucu. Namun beliau ini adalah pejuang sejati, bahkan beliau tercatat sebagai Ashabul Badar atau pejuang yang pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Siapakah dia? Ada yang sudah tahu? Ya, beliau adalah sahabat Nabi yang paling jenaka. Sebut saja Nuaiman ya, Nuaiman bin bin Rafa'ah. Nuaiman ini adalah seorang sosok sahabat Nabi yang paling jenaka, dan karena itu juga Rasulullah berkata atau bersabda ya, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa, kata Rasulullah seperti itu. Misalnya seperti apa? Sebenarnya banyak ya, bukan hanya yang akan saya ceritakan aja, tapi banyak juga yang lainnya. Misalnya dalam satu kisahnya gitu ya, suatu ketika itu Nuaiman melihat penjual madu. Nah, penjual madu itu kepanasan gitu ya, mungkin letih gitu setelah berkeliling kemana-mana ya. Sama mungkin kalau kita juga melihat penjual yang berjalan kaki menjajakan dagangannya. Nah, sama pada waktu itu Nuaiman juga melihat penjual madu ini kayak keletihan gitu ya, kayak kepanasan gitu setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah waktu itu. Nah, namun tak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman pun lalu menjumpai penjual madu itu, dan Nuaiman mengajak, ayo kita ke rumah Rasulullah gitu ya, tapi mungkin tidak dijelaskan saat itu. Pokoknya Nuaiman ini menjual mengajak penjual madu itu ke rumah Rasulullah gitu ya. Nah, setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu itu menunggu, katanya. Ya udah, misalnya kamu tunggu di sini aja gitu ya. Terus Nuaiman itu pergi dengan membawa sebotol madu yang punya si penjual madu itu. Kemana? Ke Rasulullah gitu ya. Lalu dia masuk ke rumah Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah gitu ya, Rasulullah gitu kan, kita sama sekali, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sangat dengan madu gitu ya, aku tahu engkau suka madu katanya, oleh karena itu akan kuberikan madu ini untukmu sebagai hadiah. Itu kata Nuaiman ya. Nah, sepintas itu Nuaiman tuh senyum-senyum sendiri gitu ya, karena mau ngerjain Rasulullah. Lalu ia menjumpai penjual madu dan keluar ya. Habis itu dia keluar menjumpai penjual madu tersebut. Terus dia bicara sama penjual madu itu, katanya, misalnya gitu, hai bapak atau siapa gitu kan, aku akan pergi ya karena masih ada urusan nih gitu ya, sebentar lagi mungkin penghuni rumah akan keluar dan membayar harga madu itu gitu, kata Nuaiman. Nah, otomatis dong ya, auto senang banget itu yang namanya penjual madu, karena dagangnya akhirnya ada yang beli atau laku. Ya pun cukup lama menunggu gitu kan. Oh ya udahlah, karena disuruh Nuaiman atau disuruh orang tadi tuh misalnya menunggu, ya udah aku menunggu aja gitu, kata penjual madunya. Terus tuh ditunggu-tunggu kok gak ada yang keluar juga dari rumahnya ya. Nah, ya udahlah, mendingan aku ketuk aja gitu, mungkin ya, ketuk aja rumahnya, siapa tahu keluar yang punya rumah gitu. Terus penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. Terus dia berkata gini, wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku gitu. Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku gitu kan, katanya. Nah, pada saat itu kan di dalam rumahnya ada Rasulullah gitu. Rasulullah yang ada di dalam rumah pun terkejut, wah kok suruh bayar ya. Tapi Rasulullah pun langsung menyadari perbuatan Nuaiman ini yang sedang ingin membuat ya kayak lelucon gitu kali ya. Tanpa berkata apapun, Rasulullah SAW menemui penjual madu dan membayar harga madu itu. Nah, ketika Rasulullah ketemu lagi nih sama Nuaiman gitu, kita juga kan kalau misalnya dijailin suka pengen pas ketemu lagi pasti kita gimana gitu ya. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman juga nih di kemudian harinya, beliau tersenyum dan berkata gitu ya, apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga Nabimu, wahai Nuaiman
katanya, kata Rasulullah ya. Sambil tersenyum Nuaiman pun menjawab, ya Rasulullah katanya, aku tahu engkau suka sekali dengan madu dan suka sekali menikmati madu. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan itu kepadamu gitu ya. Maka aku mengantarkan saja kepadamu dan semoga aku mendapat taufik ke arah kebaikan. Itu kata Nuaiman. Ya, itu deh ceritanya, Masya Allah ya. Sebenarnya lucunya itu adalah lucu yang baik karena dia menolong si penjual madu tersebut. Ya, setidaknya cerita ini apa namanya, ada di dalam buku yang menceritakan kisah sahabat yang paling lucu dan tentunya kocak ya. Yaitu buku Yang Jenaka karya M. Quraish Shihab dan juga buku dari Canda Nabi dan Sufi sampai kelucuan kita ya, karya Mustafa Bistri. Nah itu jadi memang apa yang kita bisa ambil dari kisah ini bahwasanya ya Rasulullah memiliki sahabat juga. Mungkin kita mudah-mudahan kita juga bisa bersahabat dengan orang-orang yang kita cinta sampai ke surga, sahabat-sahabat yang memberikan hal-hal yang baik gitu ya. Apakah Anda punya juga sahabat yang sering jahil kayak gitu tapi jahilnya untuk kebaikan? Tapi jahilnya itu yang nyenengin gitu ya, tapi jahilnya itu yang bukan berbohong gitu, karena walaupun misalnya kita ingin membuat kelucuan itu nggak boleh apa namanya berbohong hanya untuk membuat teman kita tertawa, hanya untuk menyenangkan teman gitu. Nah kalau Nuaiman ini Masya Allah sekali ya, kita ceritanya tadi bisa membuat kita Masya Allah deh, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan ambil pelajarannya dari Nuaiman ini yang beliau juga walaupun seperti itu tetap tergolong menjadi apa namanya mujahid ya, karena atau ashabul badar ya, karena beliau pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Tetap semangat kita menjalin persahabatan, tetap semangat kita menjalin pertemanan gitu ya. Dimanapun berada, kita senantiasa menjaga persahabatan kita dengan doa-doa yang terbaik agar doa-doa itu bisa mengikat kita hingga ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Untuk teman-teman saya di seluruh dunia, seluruh negara dimanapun berada, makanya terima kasih atas persahabatan dan pertemanannya, terutama yang ada di Indonesia, di seluruh daerah. Sehat selalu dan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan persahabatan kita kekal hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.